Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kali ini terkait dengan topik yang disebut dengan kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjang merupakan salah satu pembahasan di dalam topik terkait pengakuan pendapatan. Nah, kontrak jangka panjang itu sendiri merupakan sebuah pekerjaan yang mana waktu penyelesaian itu adalah lebih dari satu periode akuntansi. Umumnya berarti lebih dari satu periode akuntansi ya. Lebih dari satu periode akuntansi. Berarti contohnya apa sih? Perusahaan-perusahaan yang nantinya akan mengakui sebagai kontrak jangka panjang. Misalnya perusahaan-perusahaan kontraktor, pembangunan rumah, ruko, apartemen gitu ya. Atau jasa-jasa desain, contohnya adalah desain interior misalnya. Nah, mereka akan mengerjakan proyek lebih dari satu periode akuntansi. Permasalahan itu muncul di mana nih? Ketika ada kontrak jangka panjang di mana pekerjaan ini selesai lebih dari satu periode akuntansi, yang menjadi permasalahannya adalah pertama, bagaimana mengakui pendapatan. Bagaimana pendapatan diakui setiap periodenya, karena pekerjaan itu dilakukan lebih dari satu periode akuntansi. Berarti bagaimana pendapatan itu akan diakui, di mana ada arus biaya, ya kan? Ada arus biaya yang dikeluarkan sepanjang periode kontrak. Ada arus biaya yang dikeluarkan sepanjang periode kontrak. Saya ulang, berarti kalau kita bicara kontrak jangka panjang, kita berbicara sebuah pekerjaan yang dapat dikerjakan, diselesaikan lebih dari satu periode akuntansi. Tentunya kalau bicara satu periode akuntansi, umumnya adalah 1 tahun. Menjadi permasalahan yang pertama adalah bagaimana mengakui pendapatan yang mana ada arus kas biaya yang dilakukan sepanjang periode tersebut. Berarti pendapatan ini bagaimana diakui nih? Setelah mengakui pendapatan, berarti tentunya adalah bagaimana laba atau rugi diakui di dalam periode pengakuan pendapatan ditandingkan dengan beban atau biaya yang berjalan ya. Bagaimana laba rugi dan diakui ini? Karena ini merupakan bagian dari matching konsep prinsipal. Nah, di dalam akuntansi diperkenalkan dua konsep, yaitu adalah pertama adalah percentage of completion, dan yang kedua metode zero profit method. Oke, tentunya untuk sesi yang kali ini saya hanya membahas yang satu dulu, yaitu percentage of completion. Nanti di sesi berikutnya baru akan saya bahas khusus terkait dengan zero profit method dan bagaimana kedua metode ini dapat diterapkan atau tidak, sejalan dengan Pesaka atau tidak ya. Berarti topik yang kali ini akan saya bahas lebih cenderung kepada percentage of completion. Oke. Kita mulai pembahasan kita sebagai berikut. Kita lihat ya di sini bahwa ada sebuah proyek yang akan dikerjakan selama masa 3 tahun. Nilai kontraknya adalah 4 miliar. Dengan estimasi biaya, kenapa kita sebut sebagai estimasi? Karena pekerjaan ini belum dimulai. Dan harus diperkirakan berapa biayanya untuk apa? Menentukan berapa nilai kontraknya. Dalam hal ini diketahui estimasi biaya ada 3,6 M. Nilai kontraknya 4M. Berarti sebenarnya perusahaan mengasumsikan terjadi yang namanya estimated profit ya. Estimated profit atau profit yang diestimasi adalah 400 juta. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut keterangan berikutnya. Selama 3 tahun, di sini ada tahun 2019, 2020, dan 2021. Nah, di tahun masing-masing ini ada namanya cost incurred actual. Artinya biaya yang benar-benar dikeluarkan di dalam periode itu di tahun 2019, 2020, dan 2021. Masing-masing ada biaya yang dikeluarkan 2 miliar, 1 miliar, dan 800 juta. Kemudian ada, kita melihatnya per tahun ya, kita membacanya per tahun. Pada tahun 2019, kita mengetahui bahwa ada biaya yang telah dikeluarkan 2M. Tentunya untuk menyelesaikan pekerjaan ini dilakukan estimasi. Berapa estimasi biaya untuk menyelesaikan pekerjaan? Dapatlah angka 1,6 M. Nah, kemudian ada account receivable, yaitu merupakan penagihan kepada pelanggan atau kepada pemesan proyek ini.
Dan tentunya ketika kita menagihkan belum tentu sepenuhnya langsung dibayarkan, sehingga ada cash collection. Informasi terkait dengan cash collection, berapa uang yang dibayarkan oleh pemesan atau pelanggan tadi ke kita ya. Di tahun 2020 diketahui informasi cost incurred actual ya 1 miliar, tapi ada estimated cost to complete-nya adalah 800 juta dengan account receivable dan cash collection yang sudah diberitahukan informasinya. Kemudian di tahun 2021 juga sama, udah diketahui informasi lainnya ya. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Tentunya kita harus melihat template di bawah ini ya, yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021. Ada cost incurred actual. Nah, berapa biaya aktual yang dikeluarkan di 2019? Mari kita simak dan kerjakan bersama-sama. Di tahun 2019, tentunya kita mengetahui biaya yang dikeluarkan ada 2 miliar. Kita tulis 2 miliar. Ya, oke. Dan ada cost incurred to date yang sampai dengan. Jadi bedakan antara cost incurred actual dengan cost incurred to date. Kalau to date berarti sampai dengan saat itu. Sampai dengan akhir 2019, maka biaya yang juga sudah dikeluarkan ada 2 miliar juga. Estimated cost to complete adalah 1,6. Oke. Nah, berarti kita akan mengetahui dengan ada yang sudah dikeluarkan 2M, estimated cost to complete 1,6, berarti estimasi untuk menyelesaikan project itu adalah 1,6, maka kita mengetahui total estimated cost. Berapa sih total keseluruhan biaya itu kurang lebihnya? Keseluruhan biaya itu kurang lebihnya dapat dihitung dengan cara 2 miliar ditambah 1,6. Berarti untuk menyelesaikan project ini kurang lebih 3 miliar 600 juta. Nah, bagaimana di tahun 2020? Sama-sama ya, kita konsentrasi di sini. Yang terjadi actual 2020 ada 1 miliar. Nah, kalau kita bicara to date, berarti sampai dengan saat itu ya. Nah, berarti di sini saya pakai ini aja ya, 0,3, biar lebih memudahkan kita dalam melakukan perhitungannya ya. Nah, berarti di sini cost incurred actualnya tetap 1 miliar. Nah, kemudian ada cost incurred to date. To date-nya adalah gabungan antara 2019 sampai dengan 2020, maka sudah mencapai 3 miliar. Estimated cost to complete itu adalah di sini 800 juta. Berarti memang ada sedikit kenaikan ya, walaupun memang masih tetap untung. Karena kalau kita bicara kontrak jangka panjang, kita nggak bisa menutup adanya kemungkinan perubahan terhadap biaya. Walaupun umumnya tidak boleh terjadi perubahan pada kontrak, kecuali di dalam kontrak dituliskan butir-butir bahwa boleh adanya perubahan terhadap nilai kontrak. Tapi pada umumnya tidak mungkin terjadi perubahan nilai kontrak ya. Tapi kalau pada biaya memungkinkan sekali, karena biaya untuk membangun sebuah bangunan misalnya, kalau dalam hal ini misalnya bangunan gitu ya, tentunya bisa berubah. Kita nggak mungkin mengestimasi harga semen saat ini akan berlaku sepanjang 3 tahun. Otomatis bisa aja ada perubahan. Nah, di sini kalau kita lihat yang sudah terjadi kan berarti benar-benar sudah terjadi ya. Itu dikeluarkan 3M. Estimated cost to complete adalah 800, maka total estimated cost 3 miliar 800. Tahun 2021 terjadi biaya 800 juta. Cost incurred to date menjadi 3 miliar 800. Estimated cost to complete ya jadi 0. Kenapa? Karena pekerjaan sudah selesai. Maka total estimated cost, berarti kalau di sini bisa dikatakan total actual cost adalah 3 miliar 800 juta. Ya. Oke. Kalau sudah menyelesaikan ini, kita menentukan berapa percentage of completion-nya. Percentage of completion kita melihat dari berapa cost incurred to date dibandingkan dengan total estimated cost. Dalam hal ini kita lihat bahwa di tahun 2019 kita sudah mencapai 2M dari 3 miliar. Ini ya, coba dibandingkan dikali 100%. Jadi kalau kita mencari adalah 2M dibagi 2M dibagi 3,6M, maka dihasilkan di tahun pertama sudah menyelesaikan sekitar 55,56%. 2M dibanding 3,6M. Bagaimana kalau di tahun 2020
3 miliar berbanding 3,8 M. Ternyata diperoleh angka 3 miliar berbanding 3,8 M. Itu adalah 78,95%. 78,95%. Di tahun terakhir 3,8 berbanding 3,8. Hasilnya adalah sudah lengkap 100%. Oke, tabel ini harus dibuat dengan teliti karena menentukan bagaimana kita mengakui pendapatan, beban, dan juga laba kotor untuk setiap tahunnya. Mari kita mulai perhitungan di dalam laba rugi sekiranya setelah menyelesaikan tabel yang pertama. Ya, tadi kita ingat bahwa di dalam permasalahan kontrak jangka panjang, kita sedikit review untuk sebelum masuk ke tabel adalah bahwa pekerjaan ini dilakukan lebih dari satu periode akuntansi, berarti melibatkan beberapa periode ke depan. Nah, menjadi permasalahan adalah arus kas biaya terjadi sepanjang masa kontrak. Oleh karena itu, berdasarkan matching concept principle, kita harus mengakui pendapatan karena ada biaya. Nah, berapa pendapatan yang diakui dan berapa akhirnya laba rugi yang harus dicatat juga akibat kontrak jangka panjang. Kalau dampak lebih lanjut berarti kita bicara nanti ada dampak perpajakan karena ada laba atau rugi atas kontrak ini. Nah, kita melihat di sini adalah ada 2019 kita akan mencatat revenue. Nah, revenue itu dapat dari mana angkanya? Revenue ini kita akan melihat bahwa kita hanya boleh mengakui revenue adalah 55 sesuai dengan penyelesaian 55,56%. Dasar pola pemikirannya adalah karena kita sudah mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan kontrak pekerjaan kita sebanyak 55,56%, maka revenue yang harus diakui juga 55,56% dari mana? Dari nilai kontrak senilai 4 miliar. Maka revenue-nya dicatat adalah 2 miliar. Nah, saya catat lagi di sini dalam ribuan juga ya. Oke, berarti yang harus diakui adalah 2 miliar 222,222. Nah, dengan biaya yang sudah dikeluarkan secara aktual adalah 2 miliar. 2 miliar di sini berarti memunculkan nilai gross profit. Berarti akan memunculkan nilai gross profit ya. Berarti gross profit yang harus diakui berarti memunculkan nilai gross profit nih di sini. Oke, gross profit yang diakui adalah sebesar 222. Berarti di sini 222,222. Karena dia tidak ada periode sebelumnya, karena ini periode pertama ya, kita strip dulu. Nah, maka yang diakui di tahun 2019 adalah revenue-nya 222 dengan cost-nya adalah 2 miliar. Totalnya adalah 222,222. Bagaimana di tahun 2020 nih? Di tahun 2020 kita melihat ke sini, kita sudah menyelesaikan 78,95% pekerjaan. Berarti sampai dengan, ingat ini to date, berarti sampai dengan ya. Sampai dengan 2020 yang sudah diakui adalah yang harus diakui adalah 78,95%. Ini yang sudah diselesaikan, berarti pendapatannya adalah 78,95% dari 4 miliar. Itu diperoleh angka adalah, kalau kita hitung 3 miliar 157. 3 miliar 157 gitu ya. Kemudian 895. Nah, karena pembulatan ya. Nah, kemudian cost yang telah dikeluarkan sampai dengan tahun 2020 adalah 3 miliar. Lihat informasi ini, cost incurred to date 3 miliar. Dengan demikian, kita bisa mengakui adanya gross profit kita. Gross profit kita adalah sebanyak 157,895. Nah, ingat, itu sampai dengan to date, sampai dengan 2020. Maka kita harus lihat yang diakui di awal, artinya yang sebelumnya pernah diakui adalah ini kan, udah pernah diakui nih, 222. Oke, dengan cost yang udah pernah diakui 2M, laba yang pernah diakui 222. Berarti untuk yang boleh diakui di tahun 2020 kita kurangkan antara
sampai dengan 2020 harus mengakui pendapatan 3,157895 M ya. Nah, tapi sudah pernah diakui 2M, 222, 222. Maka yang boleh diakui di 2020 hanya 935, 672, 673 lah ya. Nah, kemudian cost yang boleh diakui hanya 1M. Nah, revenue lebih kecil daripada cost. Muncullah pengakuan bukan gross profit ya, rugi di sini. Yaitu 64 327 negatif. Oke. Berarti ada kerugian di periode 2020 yang dicatat. Tetapi kerugian ini masih belum final ya. Kontraknya masih bisa berjalan. Berarti masih ada potensi untung sejauh dia ada efisiensi di tahun 2021. Nah, bagaimana di 2021? Revenue-nya berapa persen? Karena dia sudah selesai, harus diakui 100%. 100% dari nilai kontrak adalah 4M. Nah, cost yang sudah dikeluarkan ternyata adalah 3,8M. Berarti sebenarnya di akhir ini kita bisa menyimpulkan kita memiliki gross profit to date-nya adalah sebanyak 200 juta. Tapi kita pernah mengakui di 2 periode sebelumnya sebanyak ini nih. Maka kita salin di sini nih ya. 3157 895. Di sini adalah 3M. Dan kemudian di sini adalah 157.895. Berarti yang boleh diakui di tahun 2021 adalah selisihnya. Berarti di sini adalah 842.105. Di bawahnya 800 juta saja ya. Nah, ada keuntungan gross profit yang diakui 42.105. Selesai. Maka kita memerlukan informasi dalam tabel income statement kita ini untuk kita buat jurnalnya. Nah, ini kan income statementnya ya. Nah, kita bisa garis bawahi dulu nih. Oke, data ini akan kita pakai. Data ini akan kita pakai. Ya, ini data yang akan kita gunakan nih. Kita hanya membahas sampai dengan gross profit. Berarti yang ada biaya penjualan, general and administration expense, itu akan diperhitungkan pada periode berjalan. Terjadinya biaya langsung dicatat. Kita sebut dengan period cost ya, biaya periode. Nah, oke. Setelah kita dapatkan informasi ini, kita akan mencoba menjurnal. Bagaimana transaksi-transaksi ini kita bisa record dalam jurnal, oke? Ya, kita lanjutkan pada saat kita mau menjurnal transaksi-transaksi ini. Ya, kita lihat di sini ya. Transaksi-transaksinya kita akan jurnal dari informasi-informasi yang ada. Sebenarnya pada dasarnya jurnalnya itu ada 5. Jurnal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, kita masuk proses menjurnal transaksi atas kontrak jangka panjang dengan metode percentage of completion cost to cost method. Pada saat mau melakukan penjurnalan, kita lihat setiap periode kita mengeluarkan biaya. Cost incurred actual. Kita mengeluarkan biaya nih. Biaya aktual yang sebenarnya kita keluarkan. Di sini adalah 2019 1 miliar, 2019 2 miliar, 2020 1 miliar, dan 2021 800 juta. Maka kita akan catat nih. Berarti kita catat dengan construction in process dan kreditnya bisa banyak. Bisa pada cash, account payable, material. Karena apa? Karena biaya kontrak jangka panjang. Apabila contoh dalam hal ini membangun bangunan, maka bisa aja kita membayar tenaga buruh, direct labor, membeli material. Nah, itu masuk ke sana.
ya. Jadi ada bisa mengkreditkan kas, bisa juga account payable, wages payable juga boleh, material dan lain-lain ya. Di sini kita lihat kita ada 2 miliar. Kita catat 2 miliar, maka baik debit dan kreditnya adalah sebesar 2 miliar. Sama, kita berikan simbol in thousand amount. Berarti di sini juga 2 miliar. Bagaimana di tahun 2020? 1 miliar, kita buat simbol sini 1 miliar ya kita catat. Di sini juga 1 miliar. Bagaimana 2021? 800 juta. Di sini juga 800 juta. Yang kedua, kita juga melakukan penagihan loh ke pelanggan kita atau kepada pihak yang membayar jasa kita. Penagihan itu adalah account receivable di debit dan mengkreditkan billing on construction in process. Tagihan atas proses konstruksi. Di sini kita lihat di tahun 2019 kita menagih sebesar 1 miliar. Kita juga menagih di tahun 2020 adalah 2 miliar. Dan di tahun 2021 adalah 1 miliar. Oke. Namun, kita terima uang nggak tentu sama dengan penagihan. Di sini kita lihat terima uangnya adalah 850. Masukin 850. Kemudian kita terima 1 miliar 900 ya. Kita masukkan debit dan kredit ya. Di sini juga kita terima 1 miliar 250. Oke. Sekarang yang keempat adalah mencatat pendapatan expense atau cost dan juga laba rugi di periode berjalan. Nah, kita harus menggunakan income statement kita tadi. Ya, di dalam income statement kita, coba pelan-pelan kita lihat di sini bahwa di tahun 2019 gitu kan, kita akan mencatat berapa revenue-nya. Revenue kita catat adalah sebesar 2 miliar 222.222 ya. Saya catat di sini 222 dengan expense yang dikeluarkan 2 miliar debit. Maka mengakui laba adalah 222. Jadi laba itu dicatat dalam nilai construction in process. Sementara ya di sini nanti karena akan dikreditkan juga terakhir. Oke, di tahun 2020 lihat berbeda nih 2020. 2020 kita lihat bahwa revenue yang dicatat adalah 935.673. Tetapi cost yang keluar adalah 1M. Berarti sebenarnya construction in process-nya di sisi kredit buat melengkapi sebesar 64.327. Nah, ini harusnya di debit ya. Karena saya berarti di sini bisa bersaldo debit or kredit. Nah, kebetulan untuk tahun 2020 karena tadi rugi di periode yang berjalan, kita kasih simbol aja debit. Oke. Nah, bagaimana di tahun yang terakhir? Di tahun yang terakhir, kita lihat tabel kita di laba rugi. Pendapatan akan dicatat sebesar 842.105. Expense yang diakui adalah 800. Berarti memunculkan laba rugi di situ 42.105. Oke. Jurnal keempat sudah selesai. Nah, bagaimana di jurnal yang kelima? Jurnal kelima karena pekerjaan sudah selesai, maka kita mendebitkan seluruh billing kita, mengkreditkan construction in process sebesar nilai kontrak kita 4M. Yakin nggak 4M kalau melalui proses jurnal seperti ini? Kita lihat ya, billing kita itu kan dari sini 1 tambah 2 tambah 1, 4M. Termasuk construction in process. Kalau kita menjumlahkan seluruh transaksi yang pertama, di jurnal yang pertama,
dan juga di jurnal yang keempat yang ada construction in process kita tambahkan, automatically angkanya akan sama dengan 4M. Jadi dia saling mengeliminasi pada saat pekerjaan sudah selesai. Oke. Nah, bagaimana kita menyajikan di dalam laporan posisi keuangan? Dalam laporan posisi keuangan, kita akan menyajikan transaksi ini. Ada kan tadi kalau di laba ruginya sudah muncul tadi ya dalam perhitungan kita. Kalau dalam transaksi posisi keuangan, tadi laba rugi sudah, posisi keuangan ya. Posisi keuangan kita akan menyajikan ada di current asset dan di current liabilities. Tergantung nih, kita lihat kondisinya. Kalau kita bicara di current asset, berarti ada construction in process. Jadi construction in process karena kita membangun pekerjaan itu, ya ini setara dengan seperti inventory ya, karena kita akan jual kepada pihak lain. Karena kita sebagai pihak developer bangunan tadi. Construction in process karena kita sudah mengeluarkan material, mengeluarkan biaya juga untuk tenaga kerja, labornya, ada overheadnya, maka kategorinya sebenarnya construction in process seperti work in process ya. Construction in process di sini di tahun 2019 itu memiliki nilai adalah 222. Sama seperti revenue yang diakui ya sebenarnya, yaitu adalah 2 ditambah ini. Lihat nih di mekanisme jurnal karena posisi sama-sama debit ya. Dikurangi dengan billing. Billing yang kita udah tagih ada 1M. Ya kan? Kita udah menagih billing 1M. Nah, di sini adalah kompleksitasnya ketika kita mengakui pekerjaan berjalan 2,2M, tapi kita baru membilling 1M, maka ada selisih. Selisihnya kita sebut sebagai unbilled revenue atau di sini saya tulis dengan nama cost and recognized profit in excess of billing. Cost dan recognized profit. Cost dan recognized profit kita ini lebih besar daripada billing kita. Senilai adalah 1,222,222. Karena kita melakukan pekerjaan dalam proses yang lebih besar daripada tagihan, maka nilai ini harus ada di dalam current asset agar saldo di dalam financial statement menjadi balance. Nah, account receivable dapat dari mana nih angkanya? Ya, kita lihat di sini. Kita sudah menagih 1M, tapi baru dibayar 8,5, maka memunculkan account receivable 150 juta. Nah, paham ya? Bagaimana di tahun 2020? Di tahun 2020 kita melihat bahwa construction in process kita udah nambah. Bukan hanya ini, tapi ada ini, tapi berkurang ini ya, ini debit. Maka nilai construction in process kita adalah 3,157 895 lah ya. Angka ini sama dengan revenue sih sebenarnya. Sama dengan revenue yang tadi kita hitung dikurangi cost billing. Billing kita sudah 3 miliar. Berarti kondisinya tetap construction in process kita lebih banyak daripada yang kita sudah billing. Maka memunculkan excess-nya adalah cost and recognized profit in excess of billing 1,57895. Itu di tahun 2020. Account receivable-nya ada saldo 150 juta, tambah lagi billing 2 miliar, tapi baru dibayar 1 miliar 900 juta. Berarti masih ada kekurangan tagihan, yaitu 250 juta ya. Saya ulang lagi nih. Berarti ada receivable 150, bertambah 2M, berkurang 1,9, menjadikan 250. Di tahun 2021, total construction prosesnya lengkap. Udah lengkap nih semua. Construction in process. Kemudian billingnya juga sudah. Maka tidak memunculkan lagi adanya kelebihan. Di sini juga sudah lunas. Bisa gak kondisi di sini belum lunas? Bisa saja, masih memunculkan piutang walaupun pekerjaan sudah diselesaikan. Nah,
Kapan muncul situasi yang namanya current liability? Saat billing kita lebih tinggi daripada construction in progress. Artinya kita sudah menagih lebih besar daripada yang sudah kita kerjakan. Maka munculnya nanti adalah billing in excess of cost and recognized profit. Demikian pembahasan untuk kontrak jangka panjang dengan metode percentage of completion dengan basisnya adalah cash to cash basis. Nah, untuk video selanjutnya akan dibahas mengenai zero profit method.